Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan semoga Tuhan menuntun kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus berkata juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Firman-Nya juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi puji nama Tuhan, semoga kita dapat memilih yang terbaik dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah berkata dengan jelas dalam puji nama Tuhan, dalam Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-9. Puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita hidup di dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Allah, kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi milik Kristus semuanya, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Allah. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Dan ini adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah milik Kristus. Kalau kita hidup menjadi milik Kristus, tentu kita adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia-Nya, mendapatkan pertolongan-Nya, mendapatkan kebaikan-Nya, mendapatkan segala yang indah daripada Bapa di surga dan dari Yesus, dari Roh Kudus. Begitu berharganya kita, karena kita adalah milik Kristus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencama kita dan menunggal balikkan kehidupan kita kalau kita betul-betul menjadi milik Kristus. Dan itulah sebabnya ketika orang mengatakan dia menjadi milik Kristus, kita harus melihat apakah betul-betul dia milik Kristus. Dan kita lihat dari apa yang dilakukan. Dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan, kita harus hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, tentu kita tidak melakukan dosa. Dosa itu selalu menggoda kita, dosa itu selalu akan menjauhkan kita dari Tuhan, dosa itu akan membuat kita najis, kotor, tercemar, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita kuasa supaya apa? Kita dapat mengalahkan segala hal, dan Alkitab mengatakan ketika kita
menjadi milik Kristus, Dia akan menyucikan kita. Dia menyucikan kita. Dosa kita diampuni dari segala pelanggaran kita. Jadi mari hidup dalam kebenaran itu adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kebenaran Yesus tinggal dalam hidup kita, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan yang kedua, kata firman Allah, orang yang menjadi milik Kristus itu kita harus hidup menuruti kita harus hidup menuruti perintah-perintahnya. Haleluya. Jadi kalau Alkitab mengatakan, kalau dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, if you keep my commandments, jika engkau menuruti perintah-perintahku, you abide in my law. Engkau akan tinggal di dalam kasihku. Just as, sama seperti I have kept the Father's commandment, sama seperti aku juga telah menuruti perintah-perintah Bapakku, and abide in His law, dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi orang yang menuruti perintah Allah itu, dia adalah orang yang tinggal di dalam kasih Allah itu. Jadi perintahnya itu tidak pernah membuat kita terhilang. Perintahnya itu tidak pernah membuat kita menjauh dari Dia, justru akan mendekatkan kita dengan Dia. Dan itu sebabnya di dalam sebagaimana yang kita baca tadi, kalau kita hidup menurut perintahnya dan kita melakukan hal-hal terang, bukan hal-hal kegelapan, hal-hal benar, bukan hal-hal yang dosa, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tercemar. Dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, kita perlu terus menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi milik setan, tapi betul-betul kita menjadi milik Kristus. Yang ketiga, kata firman Allah, kita harus hidup dalam hubungan kasih dengan Bapa. Nah, ini yang sangat mau saya katakan, bahwa ini penting bagi kita ketika kita menjadi milik Kristus. Hubungan akrab kita dengan Bapa. Karena apa? Melalui Yesus, Bapa bukan melihat kegagahan kita, kegantengan kita, kemampuan kita, kecakapan kita, karena Dia melihat darah anaknya yang mengalir dalam kehidupan kita, pengampunan, penyucian yang daripada Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kita kembali berhubungan dengan Bapa. Bapa berbalik kepada kita oleh karena kasih Yesus ke dalam diri kita ada, dan darahnya yang mengalir dalam hidup kita, sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang sangat baik. Dan ketika kita memiliki hubungan yang sangat baik, ini yang mau saya katakan, kita menuruti perintah-perintahnya atau menuruti firman-Nya, kita ada di dalam Dia, kita hidup seperti Kristus hidup. Itu bukan karena kemampuan kita. Kalau kita hidup seperti Kristus hidup, itu bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Tidak, semata-mata karena kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk terus menjaga, menjalin persekutuan kita dengan Tuhan, memiliki hubungan yang manis, yang indah, yang semakin closer and closer, semakin dekat dan dekat. Oleh karena Tuhan mau kita terus berada di dalam hadirat-Nya, dimanapun kita ada. Artinya yang mau saya katakan adalah, dalam pekerjaan kita, kita harus connect dengan Dia. Dalam kita keluar, dimanapun kita harus connect dengan Dia. Karena ada banyak orang di dalam rumah dia saleh, di dalam rumah dia hidup dalam kekudusan, tetapi di luar sana hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, dan hidup dalam yang menentang kehendak Allah. Dan Tuhan tidak mau itu.
Tapi orang yang betul-betul menjaga hubungan dengan Tuhan, di rumahkah dia, di luarkah dia, di pekerjaannya, semua dalam lingkaran kehidupan yang dilakukannya, tidak satu pun di situ dibiarkan hal-hal yang jahat untuk bisa masuk. Karena apa? Karena Tuhan sudah menanamkan dalam dirinya hidup takut akan Dia. Hidup takut akan Dia itu kita peroleh ketika kita hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, di dalam persekutuan kita, di dalam doa kita, di dalam firman Allah, dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, dalam syukur kita, dalam pembacaan firman Allah yang kita lakukan. Jadi persekutuan atau bentuk hubungan itu bukan hanya saat kita beribadah, bukan hanya saat kita ada di dalam tempat-tempat doa, tetapi hubungan itu harus berjalan dalam lingkaran apa yang kita lakukan sepanjang hari. Dan ketika itu kita lakukan dalam sepanjang hari sebagaimana firman Allah katakan, betullah kita menjadi milik Kristus. Kita hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, melakukan kasih Bapa, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Doa dan harapan saya, kita semua juga adalah milik Kristus yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kita dapat lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Kami menjadi milik-Mu selamanya. Terpujilah Engkau. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, yang mereka percaya kepadamu Tuhan, atas kuasa-Mu, atas mujizat-Mu, dalam nama Yesus kami perintah keluar segala sakit penyakit yang mereka miliki. Terima kasih, dan bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan hari-hari ini, di masa-masa sulit ini Bapa di surga, yang kadangkala mereka sulit untuk melakukan hal-hal yang sehat. Dan itu sebabnya saya mau katakan, think today, speak tomorrow. Jadi mari kita mulai berpikir sangat dalam, dan kemudian kita terus akan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuh hati kita, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah berkata-kata, tetapi kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, genggam tangan mereka, datanglah kepada mereka, karena engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah beban berat, kami sudah datang, dan mohon pertolonganmu, mohon kemurahanmu, dan engkau memberkati segala kehidupan mereka Bapa di surga. Memberkati apapun jadi pergumulan mereka, menjadi solusi yang dapat mereka terima, dan engkau menyatakan segala kuat kuasa dan pertolongan. Sama seperti engkau membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, dan engkau juga akan melepaskan setiap kami Tuhan dari kesengsaraan hidup kami yang mungkin kami alami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.